Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ika dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal aplikasi turunan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama tentang aplikasi turunan yaitu menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Di sini kita akan mengingat sedikit materi kelas 8 SMP tentang garis lurus. Garis lurus, ketika kita mencari garis lurus, kita harus mengetahui suatu titik yaitu X1 dan Y1. Juga kita harus mempunyai suatu gradien. Gradien itu nanti simbol atau lambangnya adalah M. Oke, masih ingat kan? Nah, untuk persamaan garis singgung sendiri gimana? Persamaan garis singgung itu adalah seperti persamaan garis lurus, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Materi kita di sini sekarang adalah turunan. Nah, sekarang hubungannya dengan turunan apa? Ketika kita mencari M, gradien itu sama aja dengan Y aksen atau Z turunannya. Jadi ketika kita mencari gradien, kita mencari Y aksennya atau F aksen X-nya. Seperti itu. Jadi, apa yang harus diketahui ketika kita akan menentukan garis singgung? Yang harus diketahui ada dua hal yang harus ada dalam menentukan garis singgung. Yang pertama adalah titik X1, Y1. X1, Y1. Dan yang kedua adalah gradiennya. Gradien M ya. M atau di sini Y aksen. Seperti itu. Jadi dua hal ini harus ada ketika kita mencari persamaan garis singgung. Untuk mempermudah, coba kita lihat contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Garis K menyinggung grafik fungsi Gx 3x kuadrat min x plus 6 di titik B 2,16. Persamaan garis K adalah sekarang di sini kita mempunyai suatu grafik fungsi Gx. Nah, syaratnya tadi adalah kita harus mempunyai M dan juga gradien dan juga apa? Titik. Oke. Di sini gradiennya, di dalam soal gradiennya sudah ada belum? Oh, belum. Berarti ini nanti akan kita cari. Kalau titiknya X1, Y1 sudah ada belum? Oh, sudah di titik B ini. Berarti 2 ini sebagai X1, 16 sebagai Y1. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut saja. Yang pertama akan kita cari adalah gradiennya. M itu sama aja dengan Y aksen. Dalam hal ini, Y aksennya apa? Gx. Nah, jadi kita akan mencari G aksen X-nya. Karena di soal G ya, kita menyesuaikan soal. Oke. 3x kuadrat berarti kalau diturunkan jadi 3x kuadrat diturunkan jadi 6x. Min x kalau diturunkan jadi min 1. Plus 6 berarti dia 0. Berarti nggak usah ditulis. Nah, berarti turunannya adalah 6x min 1. Nah, sekarang gradien itu kan adalah suatu konstanta, suatu angka. Berarti di sini m-nya berapa? Kita mempunyai titik 2,16. Berarti dari situ kita ketahui X-nya sama dengan 2, kan X-nya 2 ini. Oke. Berarti di sini X-nya kita ganti 2, berarti 6 dikali 2 dikurangi 1. 6 kali 2 adalah 12 dikurangi 1. Berapa? Ya, 11. Kita ketahui berarti gradien di sini adalah 11. Sudah ketemu gradien, sudah ada titik. Oke, berarti kita sekarang tinggal mencari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya seperti apa? Nah, kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y di sini tetap Y, min
Y1 nya berarti kita punya berapa ini tadi? 16 ya, ini sebagai Y1, berarti 16 sama dengan M gradien sini adalah 11, berarti kita masukkan 11. X min X1 nya berapa? 2 di sini, 2 kurung. Nah, oke, berarti tinggal Y min 16 sama dengan, kalau ada kurung seperti sudah dibilang ke video-video sebelumnya, berarti kita harus mengalihkan. Oke, sekarang kita kalikan 11 dikali X, satu lagi 11 dikali negatif 2. Nah, 11 dikali X adalah 11X. Kita tulis di sini 11X. 11 dikali negatif 2 adalah min 22. Oke. Dari checkpoint ini Y sama dengan ya, konsepnya Y sama dengan. Oke, berarti di sini kita ubah menjadi Y sama dengan. Oke. Berarti ini 11X tetap min 22. Berarti min 16 nya kita pindah ruas, berarti jadi positif 16. Berarti Y sama dengan 11X min 22 ditambah 16, berarti punya utang 22 disaur 16, tinggal negatif 6. Berarti persamaan garis singgung kurva tersebut adalah Y sama dengan 11X min 6. Dari checkpoint ini berarti hasilnya adalah C. Nah, seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya. Oke, aplikasi turunan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Di sini kita lihat ada suatu kurva. Manakah yang disebut fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner? Oke, kita lihat kurvanya bersama-sama. Namanya fungsi turun berarti kurvanya dia turun. Nah, stasioner berarti dia itu pas berada di tengah-tengah. Jadi dia stuck ya, stabil. Dan selanjutnya adalah fungsi naik, berarti kurvanya dia naik. Nah, inilah yang disebut, mana yang disebut fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Nah, sekarang syarat-syarat ketika dia itu naik, turun, dan stasioner berarti adalah untuk fungsi naik syaratnya adalah turunannya itu harus lebih dari 0. Namanya naik berarti dia harus lebih. Kalau fungsi turun berarti dia turunannya harus kurang dari 0. Terakhir, untuk titik atau nilai stasioner berarti namanya stasioner, stuck, berarti turunannya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang stasioner sendiri dibedakan menjadi 3. Jadi ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada horizontal. Namanya horizontal berarti dia itu hanya stuck di situ, hanya sama, berarti stuck gitu ya, horizontal. Nah, oke. Sekarang untuk mempermudah kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui interval X yang membuat kurva fungsi f(x) X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2 selalu turun adalah, jadi ada soal interval X yang membuat kurva fungsi f(x) X pangkat 3 min 6X plus 9X plus 2 selalu turun. Nah, di sini kata kuncinya adalah turun. Syaratnya turun tadi turunannya harus kurang dari 0. Nah, oke, sekarang coba kita akan menjawabnya. Nah, ketika turunannya kurang dari 0 berarti kita tulis syaratnya dulu biar ingat. Oke, berarti f(x) ini yuk kita sama-sama turunkan. X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3X pangkat 2 min 6X kuadrat kalau diturunkan jadi 12X plus 9X kalau diturunkan jadi plus 9. 2 kalau diturunkan jadi 0, berarti nggak usah ditulis. Oke,
berarti ini kurang dari 0. Oke, sampai sini. Oke ya. Nah, kita lihat di sini 3x kuadrat min 12x plus 9. Ini semuanya bisa disederhanakan enggak? Oh, bisa. Bisa dibagi berapa semua? Semuanya harus kita bagi 3 supaya enak menghitungnya. Jadi semua dibagi 3. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Nah, kurang dari 0. Kalau kita udah punya kayak gini, selanjutnya kita apakan? Nah, kita faktorkan. Masih ingat ya di video sebelumnya pemfaktoran. Nah, kalau lupa dibuka lagi video pemfaktoran. Oke, di sini kalau dikalikan 3 berarti difaktorkannya kita langsung saja x min 3 x min 1. Jadi ketika dikali hasilnya 3, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, kurang dari 0. Oke. Kita cari x-nya. Berarti di sini x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 3, dipindah ruas ya. Atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 1. Oke, sampai sini bisa? Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat yang namanya garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya. Nah, di sini kita punya x-nya 3 dan 1. Yang ditulis dulu di sini adalah angka 1. Berarti baru di sini adalah 3. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Di sini biasanya kesalahan terbesar ya di sini ya. Oke. Kita minta bantuan angka 0 yang gampang. Berarti 0 itu kalau di garis bilangan berada di mana? Oh, berada di sebelah kirinya 1. Kita tulis di sini 0. Oke. Nah, selanjutnya 0 ini kita masukkan ke sebelum pemfaktorannya. Berarti x-nya kita ganti 0 semua. Berarti 0 kuadrat. Nah, dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3. Hasilnya berapa? Oke, kita di orek-orekan di mana ya? Oh, di bawah sini aja. Berarti 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3. Nah, kita yang sebelum difaktorkan ini ya. Hasilnya berapa? 0 kuadrat 0. 0 dikurangi 4 kali 0, 0. Berarti 0 kurangi 0, 0. 0 tambah 3 adalah 3. 3 ini positif apa negatif? Oh, positif. Berarti kalau hasilnya positif berarti di sini positif. Oke. Kalau udah diketahui di sini positif, berarti otomatis langsung aja. Berarti di sini tengah-tengah di sini adalah min, pinggir sendiri adalah plus. Jadi selang-seling. Ketika plus berarti min plus dan seterusnya. Oke. Paham sampai sini? Sekarang kita lihat tandanya ini tadi. Ini tadi adalah kurang dari tandanya. Kalau kurang dari, turun itu kan kurang dari ya. Kurang dari berarti arahnya kemana? Nah, ingat, kalau kurang dari berarti arahnya ke arah yang negatif, berarti di tengah-tengah sini. Nah, berarti daerahnya di sini. Nulis intervalnya gimana? Kalau di tengah-tengah, berarti kalau di tengah-tengah x-nya juga di tengah. X-nya itu di antara 1 sampai 3. Nah, gitu ya. Kalau di tengah-tengah berarti x-nya juga di tengah, berarti x-nya itu lebih besar dari 1, ya kan? Berarti di sini di antara ini kan lebih besar dari 1. Tetapi kurang dari 3. Kalau di tengah-tengah berarti x-nya ini juga di tengah antara 1 sampai 3. Berarti mana jawabannya? Oh, jawabannya yang C. Seperti itu. Gimana? Paham belum? Oke. Kita coba lihat contoh selanjutnya. Nah, kalau contoh selanjutnya ini yang ditanyakan adalah fungsi naik. Persis langkahnya. Kalau fungsi naik berarti syaratnya adalah turunannya harus lebih dari 0. Oke. Kita bahas bersama-sama untuk lebih mempermudah membayangkan. Oke, kalau di sini G berarti kita juga G ya. Berarti G turunannya itu harus lebih dari 0. Oke, kita turunkan bersama-sama. 2x pangkat 3 kalau diturunkan jadi 6x pangkat 2 min 9x kuadrat kalau diturunkan jadi
min 18x plus 12x kalau diturunkan jadi plus 12. Oke, lebih dari 0. Oke, kita lihat di sini, bisakah dia disederhanakan? Oh, bisa. Dibagi berapa semua? Ya, dibagi 6 semua. Bagi 6 semua berarti sini jadi x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 0. Oke. Selanjutnya kita faktorkan. Berarti ketika dikalikan 2 ditambah negatif 3. Berarti x min 2 dan x min 1 lebih dari 0. Berarti ini x min 2 sama dengan 0. X nya berarti sama dengan 2. Atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x nya adalah 1. Langkah selanjutnya apa? Sama kayak tadi, kita bentuk garis bilangan. Ada x nya 2 dan 1. Berarti yang kita tulis pertama kali adalah 1. Selanjutnya adalah 2. Nah, gitu. Bentuannya sama kayak tadi. Bentuannya adalah angka 0 biar enak. Sebenarnya terserah bentuannya angka berapa boleh gitu ya. Oke, tadi udah angka 0. Sekarang di lain angka aja. Selain angka 0 berarti angka berapa kira-kira? Angka 0 kita hapus dulu. Sekarang coba kita ke angka 3. Nah, biar lain ya. 3. Sama, boleh angka 3 kita masukkan ke fungsi sebelum difaktorkan. Berarti fungsi ini berarti x kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurangi 3x berarti 3 dikali 3 ditambah 2. 3 kali 3 9 dikurangi 9 ditambah 2. 9 kurangi 9 0. 0 tambah 2 yaitu 2. 2 ini positif apa negatif? Oh, positif. Berarti di atas angka 3 ini berarti dia harus positif. Sebenarnya angka 0 itu yang lebih ini ya, lebih mudah itu kita minta bantuan angka 0. Tapi kan tadi udah angka 0, biar tahu kalau sebenarnya tidak hanya angka 0, nah angka 3 boleh, 5 boleh dan seterusnya. Tapi yang lebih mudah emang angka 0 gitu. Oke, berarti kalau di sini udah positif berarti yang tengah negatif. Selanjutnya berarti sini positif gitu. Jadi dia pastinya selang-seling. Nah, selanjutnya di sini yang diketahui dia tadi naik itu berarti syaratnya adalah lebih besar. Ini tandanya adalah lebih besar. Kalau lebih besar dia selalu ke arah positif gitu ya. Tadi kalau kurang itu ke negatif, kalau lebih besar berarti dia positif. Sini dan sini. Nah, berarti cara nulis himpunannya gimana, intervalnya? Caranya, nah ini kan berarti daerah sini itu kan adalah x-nya kurang dari 1, ya enggak? Kalau ke daerah ini berarti x-nya lebih dari 2. Caranya berarti nulisnya x kurang dari 1 atau x-nya lebih dari 2. Di mana ini yang checkpointnya? X kurang dari 1 dan x lebih dari 2, yaitu yang C. Nah, seperti itu. Oke, untuk sekarang kita masuk ke nilai stasioner. Kenapa kita sebut sebagai nilai stasioner? Karena di soal ini ada kata-kata maksimum. Maksimum minimum tadi termasuk stasioner. Seperti itu. Syarat stasioner apa? Syarat stasioner tadi adalah F turunannya sama dengan 0. Di sini yang ditanyakan adalah untuk nilai X sama dengan, jadi mencapai maksimum untuk nilai X-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, di sini punya Y sama dengan 4x pangkat 3 min 18x pangkat 2 plus 15x dikurangi 20. Oke, kita turunkan bersama-sama. 4x pangkat 3 kalau diturunkan jadi 12x pangkat 2 dikurangi 18x pangkat 2 kalau diturunkan jadi 36x ditambah 15x kalau diturunkan jadi 15 sama dengan 0. Di sini bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Ya, dibagi berapa semua? Ya, dibagi 3 semuanya. Oke, sekarang
12 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 4. X pangkat 2 dikurangi 36 kalau dibagi 3 adalah 12. X ditambah 15 bagi 3 adalah 5 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan bersama-sama. Kalau lupa pemfaktoran, coba buka video sebelumnya ya tentang pemfaktoran. Oke, bersama-sama karena ini ada 4x kuadrat berarti sini adalah 4x, sini juga 4x. Oke. Di sini kalau dikalikan 20, kalau ditambah negatif 12. Berarti negatif 10 sama negatif 2. Dari sini bisa disederhanakan. Oke, yang kurung pertama dibagi 2 semua berarti jadi 2x min 5. Kurung yang kedua dibagi 2 semua lagi berarti 2x min 1 sama dengan 0. Oke, kita cari x-nya bersama-sama. 2x min 5 itu sama dengan 0. Berarti di sini 2x sama dengan 5. Berarti x-nya adalah 5/2. Atau 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/2. Nah, di sini yang dicari adalah nilai X. Padahal di sini X-nya ada 2, yaitu 5/2 dan 1/2. Langkah yang bisa kita ambil gimana? Kita membuat suatu garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. 5/2 sama 1/2. Yang ditulis yang dulu yang 1/2. Sini adalah 5/2. Sama kayak tadi, bantuannya adalah angka 0. Berarti angka 0 di sini di mana? Ya, di sini di pinggirnya setengah ya, 0. Oke, 0 kita masukkan ke persamaan sebelum pemfaktoran. Berarti yang di sini. Oke, berarti 4x kuadrat. Berarti jadinya 4 orang-orangnya di bawah sendiri. 4 kali 0 kuadrat dikurangi 12 dikali 0 ditambah 5. Hasilnya berapa ini? Oh, 5. 5 di sini adalah positif. Berarti sini kita taruh positif. Otomatis selang-seling, berarti sini negatif, sini positif. Oke. Sekarang gimana cara mencari kurva yang maksimum dan minimum? Nah, sekarang perhatikan. Di sini pertama ada positif terus negatif. Positif dulu. Positif itu berarti naik. Kalau negatif turun. Oke. Sekarang selanjutnya di sini ada negatif dan selanjutnya positif. Negatif dulu. Kalau negatif itu berarti turun. Positif naik. Oke. Sekarang mana yang dikatakan maksimum dan mana yang dikatakan minimum? Nah, maksimum ketika titik puncaknya berada di atas, berarti ini disebut maksimum. Kalau minimum berarti titik puncaknya ada di bawah, berarti ini minimum. Yang ditanyakan ini tadi maksimum apa minimum? Oh, maksimum. Berarti maksimumnya X-nya yang 1/2. Berarti hasilnya adalah 1/2 itu berapa? Setengah yang A. Gitu ya. Oke. Kita ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang coba kita baca bersama. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika H meter setelah jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT 120 T min 5 T kuadrat, maka tinggi maksimum, di sini ada kata-kata maksimum, yang dicapai peluru tersebut adalah, berarti kalau ada kata-kata maksimum minimum berarti dia stasioner. Syaratnya diturunkan sama dengan 0. Di sini ada H itu tinggi ya, T itu waktu detik. Yang ditanyakan tingginya, maka tinggi maksimum berarti hanya yang ditanyakan. Ditanya H, tingginya. Nah, sekarang kita punya HT sama dengan 120 T min 5 T kuadrat. Syarat maksimum minimum berarti H turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, oke, di sini kita turunkan 120 T, berarti kalau diturunkan jadi 120 min 5 T kuadrat. Kalau kita turunkan jadi min 10 T. Nah, seperti itu ya, sama dengan 0. Jadi tidak harus X, T pun bisa loh ya turunan itu.
Oke, sekarang kita nyari T-nya. Berarti ini 120 min 10T kita pindah ruas jadi positif 10T. Berarti T-nya adalah 120 dibagi 10. Berarti berapa T-nya? 120 bagi 10 yaitu 12. T itu tadi apa? T itu tadi waktu. Ingat, besok kalau ditanyakan waktu, jadi T itu waktu ya. Kalau ditanyakan waktu berarti udah sampai T ini aja 12. Tapi kalau ditanyakan tinggi kalau ditanyakan tinggi berarti kita nyari H. Jadi kita masukkan ke fungsi awal, berarti tinggi maksimum berarti H. T-nya kita ganti berapa, kan tadi HT, kita tulis dulu biar mudah. Min 5T kuadrat. Nah, kita punya T di sini adalah 12, berarti H12 sama dengan 120 dikali T. T-nya diganti 12 dikurangi 5 kali 12 dikuadratkan. Oke. 120 dikali 12, 12 kali 12 adalah 144 tambah nolnya 1 dikurangi 5 dikali 144. Oke. Berarti 1440 dikurangi 144 dikali 5. Berapa 144 dikali 5? Kita hitung bersama-sama. 0, 2, 20 tambah 2, 2 nyimpen 2. Ya, 720. Oke. Sekarang 1440 dikurangi 720 berapa? 1440 dikurangi 720. Oke, kita kurangkan bersama, di sini 0, 2. Berarti 14 dikurangi 7 adalah 7. Berarti hasilnya adalah 720 meter. Nah, seperti itu. Berarti tinggi maksimumnya adalah 720. Oke, seperti itu. Nah, soal yang terakhir. Suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek perharinya adalah 2X min 600 plus 30 per X. Di sini diselesaikan dalam waktu X hari dengan biaya perharinya adalah sekian ribu rupiah. Agar biaya proyek minimum, nah tadi kalau ada maksimum minimum berarti kita turunkan sama dengan 0, stasioner. Proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa hari? Nah, tadi waktu itu apa? X. Nah, berarti kita nyari X-nya. Tapi di sini ini biayanya dia per hari. Ya, gitu ya. Jadi padahal ada X hari. Berarti untuk mencari biaya semuanya adalah berarti mencari biaya. Oke. Tadi ada X hari, berarti X-nya dikalikan biaya 2X min 600 ditambah 30 per X. Kenapa dikali X? Karena biaya ini per hari ya, jadi harus kita kalikan harinya. Oke, kita kalikan, kita anggap aja biaya itu B gitu ya. Berarti X dikali 2X yaitu 2X pangkat 2 min X dikalikan 600 berarti 600X. Terakhir X dikalikan 30 per X, hasilnya plus 30. Oke. Syarat maksimum minimum harus diturunkan, berarti B turunannya adalah 4X min 600. Berarti berapa ini? Oke. Sama dengan 0, maaf, berarti 4X min 600 sama dengan 0. Oke. Berarti 4X sama dengan 600. X-nya berapa? X-nya adalah 150. Oke, sampai sini bisa ya? Oke. Padahal ini tadi yang dicari adalah X-nya, kan X hari. Yang dicari adalah waktu. Ya udah, berarti hasilnya adalah 150. Jadi kita itu mencari suatu pertanyaan, mencari suatu jawaban dari suatu pertanyaan itu hati-hati apa yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau yang ditanyakan hari berarti sudah sampai X ini aja 150. Tapi kalau ditanyakan biaya 150 ini kita masukkan ke fungsi awal. Nah, seperti itu.
Oke, demikian tadi soal dan pembahasan tentang aplikasi turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.